Pilih nomor berapa ini jadinya? Justru kita harus mendukung. Nomor 4. Kalau tidak pilih nomor ini, hancur negara. Februari ini waktu bagi rakyat Indonesia menentukan pilihannya. Siapa yang terbaik di antara yang baik-baik ini, Ya. atau siapa yang paling buruk di antara yang banyak keburukannya ini, itu dijadikan sebagai pemimpin. Betul. Ini arahannya ini gimana nih Waktu pilih nomor berapa nih jadinya untuk anak-anak muda mungkin untuk penonton-penonton Lentera Komunikasi yang Iya, betul. setelah beberapa sesi kita tag ini dari Mahkamah Keluarga sampai sekarang ini, enggak tahu sudah episode berapa ini ya mengawal demokrasi ini. Ini arahannya nomor berapa ini jadinya? Nomor 4. Oh nomor 4. Ini Iya. paslon 3 ini apa maksudnya nomor 4 ini? Paslon ini kan cuma 1, 2, 3. Apa maksudnya nomor 4? Iya, maksud dari nomor 4 itu adalah sebagaimana sila keempat, Oke. Apa itu? kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gimana maksudnya ini? Artinya kita sebagai pemuda khususnya, sebagai generasi muda, dan kita ini yang akan menentukan bagaimana masa depan bangsa kita. Intinya apapun yang terjadi di 14 Februari, siapapun yang terpilih, siapapun yang akan dipilih oleh rakyat, maka tugas kita adalah mengawal semuanya. Oke, oh ya. Gitu. Berarti harusnya itu partisipasi. Ya, sebenarnya. partisipasi. Jangan hanya selesai di 14 Februari. Iya, betul. Karena apa ya? Mungkin orang menganggapnya pesta rakyat itu atau pesta demokrasi ini hanya ada di 14 Februari. Iya. Padahal kalau menurut saya, nanti Pak Ketua bisa kasih tanggapan juga, justru pesta rakyat itu adanya di 4 tahun, 5 tahun yang akan datang. Ini hanya puncak. Nah, betul. Puncak artinya kalau ibarat kegiatan-kegiatan seremonial ini agenda puncaknya nih untuk mencoblos. Tapi demokrasi itu saya sepakat tadi bahwa intinya adalah sila keempat itu partisipasi. Nah, kalau itulah ya artinya soal 14 Februari itu tadi bahwa puncak dari pesta. Tapi kita harus meyakini bahwa siapapun yang terpilih kita tidak boleh baku benci, kita tidak boleh bermusuhan. Makanya saya tuh lebih suka dengan instrumen-instrumen cinta ya. Artinya mengawal bangsa ini pun butuh cinta. Ya. Cinta yang seperti apa? Kita ikhlas menerima siapapun walaupun dukungan kita kalah. Karena iya, Walaupun berat ya. iya walaupun berat. Iya, berat. Karena kalah itu tidak ada dalam memori kita sebagai petarung kan. Tapi dengan cinta kita bisa ikhlas, kita bisa mensyukuri, kita bisa bersabar. Dan dengan kesabaran, kesyukuran dan keikhlasan yang ada pada diri kita, kita akan berpikir baik gitu. Kita harus sama-sama membantu gitu. 01 misalnya yang menang, 02 dan 03 membantu. 02 yang menang, 01 dan 03 membantu. 03 yang menang, 02 dan 01 membantu. Karena kita sama-sama memperjuangkan apa yang kemudian kita harapkan untuk bangsa kita. Nah, kalau logikanya sederhananya gini, kalau misalnya 01 yang menang, 02 dan 03 mau tidak mau memikirkan bangsa, udah mau memikirkan mungkin buat negara sendiri atau mau pecah atau mau memberontak dan lain sebagainya. Ini kan bukan yang kita harapkan bersama. Karena kita tidak mau ada kekacauan, kita tidak mau ada lagi perkelahian antara kita. Kan Ada itu yang kan mati ya, kemarin ya. artinya cukuplah tahun 2019. Sejarah kelam di negara kita ini, kasus misalnya G30 PKI itu cukup itu saja. Kita dipertengkarkan dengan keadaan-keadaan propaganda karena mungkin bedanya pilihan. Nah, ini kan sejarah kelam kita. Jadi bagi saya ke depan siapapun ya udah kita mengawal. Dan yang misalnya mendukung dan menang udah harus lebih ekstra pengawalannya. Bahkan kalau bisa dia jangan fokus dengan kebijakan yang pro rakyat saja, tapi dia harus fokus bagaimana kebijakan kalau ada yang melenceng dari kepentingan rakyat kan. Jadi mendukung ini rekonsiliasi setelah itu. Iya. Misalnya 01 menang, 02 dan 03 gabung, atau 02 menang, 01 dan 03 gabung. Bagi saya sih justru saya yakin bahwa karena mereka ini seperti itu. ya akan seperti itu. Siapapun yang terpilih entah 01 atau 02 atau 03, mau bagaimanapun saya yakin bahwa mereka ini
orang dewasa, orang bijaksana, orang terdidik, orang yang pernah berkorban untuk bangsa kita dengan prestasinya memimpin di daerah-daerah atau dimanapun di Indonesia. Bagi saya nanti akan menyatu. Terus kalau ini kan ada yang bilang seperti ini kan respon 2019 ya. Iya, ya. Kalau mau gabung dengan yang menang, ndak usah maju sekalian. Gimana merespon itu? Bagi saya kan ini ya sebelumnya mungkin saya klarifikasi bahwa misalnya misalnya pernyataan Prabowo pas ditanya, karena dia kan orang yang bisa dibilang melawan Pak Jokowi kemarin, tapi dia masuk kan? dua kali lagi. Di 2019 ya, 14-19 dia masuk di kabinet Pak Jokowi. Betul. Dia ditanya sederhana, sehidup untuk bangsa ini, saya akan pertaruhkan hidup saya untuk bangsa ini. Saya tidak mau ada perpecahan karena saya mau menarik diri misalnya atau mau mengumpulkan massa untuk oposisi dan seterusnya. Tapi bagi saya justru saya harus melihat bahwa di sini saya bisa menutupi kekurangan Pak Jokowi. Karena mau tidak mau semua presiden yang sudah ada dan akan yang terpilih, kekurangan dan kelebihan Fitra kan itu lumrah ada. Jadi dia menganggap bahwa saya butuh. Nah itu kan makanya kan kalaupun dukung yang menurut pengamat ini mengatakan itulah pilihan Pak Prabowo pada saat dia masuk di kabinetnya Jokowi yang terbaik. Karena pertanyaannya siapa yang cocok pada saat itu menjadi Menteri Pertahanan. Misalnya gitu. Nah itu misalnya gitu. Jadi bagi saya ke depan entah 01 yang menang dan 02 dan 03 ini masuk di sisi mana dia bisa kuatkan. Misalnya 01 dikuatkan di pertahanan udah. Koalisi 02 ini kan dua. Ada Ahy dan ada Prabowo di sana. Ada juga mantan presiden misalnya yang bisa bantu bekat misalnya di Ganjar misalnya apa yang bisa dibantu. Bagi saya gitu. Itu yang perlu dirawat ke depan. Tapi gimana dengan ini? Ini kan pola seperti ini karena ini kan baru kemarin ya 2019 baru seperti itu. Bahkan kalau kita lihat ini heran juga katanya di pengamat-pengamat dunia ini orang-orang luar ini heran kok bisanya Indonesia gini artinya setelah tarung 2 kali bahkan kita bilang berdarah-darah karena memang ada nyawa yang terbuang, ada nyawa yang mati kan. Berapa anggota KPPS begitu pelaksana pemilu yang wafat kan gitu. Artinya memang ada darah yang walaupun secara ini tidak ada darah yang tumpah tapi maksudnya nyawanya hilang. Nyawanya hilang. Itu yang dimaksud darah. Itu yang dimaksud darah karena darahnya tidak mengalir lagi. Betul. Cuman potret yang kemarin itu justru semacam jadi pesimisme politik orang-orang yang mungkin tadi tidak punya komitmen yang tinggi dalam partisipasi. Dia bilang gini, toh ujungnya mereka juga bersatu juga. Kita ini tidak usah terlalu bagaimana. Itu gimana meresponnya ini? Karena menurut saya justru bisa menurunkan tingkat partisipasi atau bahkan membuat tipologi pemilih kita ini jadi yang tidak lagi melihat membandingkan visi misinya, rekam jejaknya, justru bilang yang penting ikut memilih toh ujungnya gabung juga di sesama mereka. Gimana begitu? Bagi saya pernyataan itu sebenarnya nggak boleh ada lah kita sebagai anak bangsa. Kenapa nggak boleh ada? Karena dengan pernyataan seperti itu saya menganggap kita ini apatis mengurus memikirkan negara kita. Padahal apapun urusan dalam kehidupan kita ini diurusi sama kebijakan. Tapi menurut mereka ya kita apatis karena pemimpin-pemimpin ini pragmatis. Dia bilang setelah bertaruh baku eje-eje lah gitu saling menjatuhkan mungkin. Betul. Tapi ujung-ujungnya gabung. Terus kita ini apa gitu? Sekarang ini. Kalau misalnya ada paslon baku ejek-ejek sebelum pemilihan dan sudah terpilih kemudian mesra lagi mungkin atau dan kemungkinannya kan begitu lagi nih. Dan kemungkinan begitu. Soal itu bagi saya justru disitulah bentuk keindahan kita ini berbangsa kan. Kemudian disitulah bentuk demokratisasi yang ada karena setelah kita ini baku tarung dan lain sebagainya, kemudian kita mesra setelah kita kemudian ada yang terpilih, ada yang dipilih oleh rakyat dan menyatu bagaimana memikirkan bangsa ke depan. Soal ada yang mengatakan misalnya, apa jadi kita ini tidak diperhitungkan? Betul. Justru kita ini adalah kita yang diperhitungkan. Justru kita yang diperhitungkan. Pertanyaannya kalau misalnya yang kita dukung ini mau buat gerakan makar misalnya, mau gerakan menolak hasil pemilu dan lain sebagainya. Kira-kira akan sampai ke kita dampaknya karena akan konflik dari elit sampai akar rumput karena ada propaganda. Bisa jadi pemain global masuk ya.
Bisa jadi ya itu kalau udah masuk sponsor apa dan lain sebagainya udah di maini kita. Dan kita yang akan berkelahi sendiri. Makanya saya kembali mengingatkan tadi tentang G30 PKI. Itu kan jelas kita ini dikasih bertarung. Oh rakyat petani ini didoktrin bahwa kita butuh gini. Akhirnya siapapun yang ditemukan dibunuh kalau dia pro dengan ini. Nah ini kan kita akan dikasih berkelahi. Dan itu kan efeknya ke kita. Makanya bagi saya justru kita harus mendukung Nomor 4 tadi. nomor 4 dan mendukung siapa yang kita coblos di apa namanya capres ini untuk masuk. Dorong dia bilang kau harus kawal di sana. Misalnya pendukung 01 kalau terpilih 02 misalnya atau 03 masuk di sisi ini. Misalnya Anies dia cenderung misalnya karena dia mantan rektor dia lebih banyak perhatian tentang pendidikan. Wah kayak tutupi lagi. Ya, Mendikbud. Tutupi pendidikan misalnya. Prabowo misalnya yang latar belakangnya adalah militer, terpilih misalnya Ganjar ataupun Anies misalnya, tutupi di bidang pertahanan. Karena siapa yang mau tutupi kalau bukan dia yang punya latar belakang? Bagi saya kan dengan saling menutupi itu, udah disitulah demokrasinya kita. Dan di situ kita tidak boleh ada kecewa. Itulah yang saya bilang tadi bahwa kita perlu ada instrumen cinta. Kita harus ikhlas, sabar dan syukur menerima itu. Karena kalau kita tidak mensyukuri bahwa menyatu kembali dalam satu kabinet ini, kira-kira apa yang opsi lain yang kita mau pikirkan? Paling udah chaos saja. Sama misalnya di Sudan. Kejadian yang lalu kan kita tahu. Iya perang saudara. Ini yang presiden dan yang mau menurunkan dia sebagai presiden sahabat. Itu disebutkan di beberapa media bahwa dia adalah sahabat sama-sama dulu meruntuhkan presiden sebelumnya. Tapi toh di belakang karena kepentingan yang nggak dapat, udah memberontak lagi. Nah kita mau seperti itu, akhirnya pecah jadi negara lagi. Nah kan kita tidak mau. Nah kita ini negara kesatuan yang harus dijaga, yang apa namanya masyarakatnya majemuk, banyak perbedaan suku, budaya dari Sabang sampai Merauke berpulau-pulau. Ini yang kita harus rawat supaya kita bisa menjadi negara yang besar gitu kan, negara yang kemudian bisa menjadi nomor 1 dunia. Kan tidak menutup kemungkinan kita punya kekayaan alam, kita punya tambang, sumber daya manusia yang besar. Kalau nggak salah kan datanya kan kita nomor 4 terbesar di secara setelah populasi. Iya, populasi penduduk SDM setelah India dan beberapa negara kan. Jadi bagi saya kita harus logo menerima itu. Jangan kita hadir dengan kebencian. Kenapa? Cuman masalahnya ini yang saya lihat yang dibawa secara khusus dia memandang ini mungkin balik ke video kita sebelumnya tentang rasionalisasi dalam berpolitik, karena dia melihat pertarungan ini hitam dan putih, benar dan salah, hak dan batil, mungkin ya ini istilah lama mungkin partai Allah dan partai setan iya jadi agak susah, agak repot gitu kalau kita bicara rekonsiliasi. Bagaimana mungkin misalnya hak dan batil bergabung, hitam dan putih bergabung, ibaratnya air dan minyak bergabung, itu kan sesuatu yang mustahil. Itu mungkin balik ke video sebelumnya. Gitu. Terkait dengan bagaimana poin rasionalisasinya ya. Pertama kita harus memahami negara ini adalah negara demokrasi. Hak orang memilih siapapun boleh dan bebas. Tidak memilih pun boleh. Tidak memilih pun bebas. Golput pun itu adalah hak pilihannya. Dia adalah rasionalisasinya bahwa nggak ada yang saya pilih misalnya. Itu lebih baik tidak memilih. Nggak ada masalah. Lebih baik tidak memilih, nggak ada persoalan. Karena ujung-ujungnya diatur sendiri. Soal misalnya bagaimana ada yang mengatakan bahwa itu tadi soal poin-poin tidak salah dan benar. Bagi saya kita jangan melihat pada salah dan benar, hak dan batil. Tapi pada semua orang ada hak dan batil. Paham maksudnya? Jadi kita harus melihat juga bahwa si Anies, si Prabowo dan si Ganjar ini punya kekurangan dan kelebihan, punya kebaikan dan keburukan, punya kesalahan dan kebenaran, punya pokoknya jadi yang mau digabung ini kebaikannya yang mau digabung semua adalah kebaikannya semua. Keburukannya udah lupakan saja. Jadi milik masing-masing. Jadi milik masing-masing. Karena kalau kita mau menjustifikasi karena buruk dia jangan pilih ini apa dan lain sebagainya. Pertanyaannya ke kita ini sudah sesempurna apa? Sudah sebenar apa? Sudah sebaik apa? Kan gitu. Jadi saya itu melihatnya kalau dalam konteks demokrasi dan pesta demokrasi nanti ini kan pada konteks politik ya udah pilihan politik itu kalau sudah pesta udah selesai kita harmonis kembali itu lebih baik. Apalagi di sisi lain misalnya kalau kita mau bawa instrumen agama sebagai Islam, betul. Dalam surah Al-Hujurat kan jelas. Bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Selama dia muslim, selama dia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia saudara rata. Nah,
Kalau persoalan pilihan capres berbeda, kemudian terpilih, ada yang tidak terpilih, kita berkelahi. Bagaimana kita ini umat yang beragama tidak membawa instrumen cinta dengan persaudaraan? Jadi poin saya adalah bagaimana kemudian kita harus logo soal itu. Karena sehari aja kita milih udah 14 selesai. Februari besok ya. 14 Februari ya. 14 Februari kita milih udah. Jadi bagi saya yang perlu ada dalam diri kita, khususnya generasi muda ya, lagi dan lagi generasi muda penentu, kita bijaksana saja memilih. Kita memilih dikala udah logo kembali rekonsiliasi untuk memperbaiki sama-sama. Karena kalau kita datang dengan oposisi dan kita mau menghancurkan kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh yang terpilih, untuk apa? Kita nanti maju lagi mau menjanjikan gini-gini. Kan bagi saya soal perbedaan itu dinamika saja, tapi soal persatuan itu adalah satu keharusan bagi kita. Iya. Gitu intinya. Jadi artinya kadang ada yang orang bilang gini, kalau tidak pilih nomor ini hancur negara. Itu enggak cocok gitu ya. Kalau apa namanya, kalau bagi Negara saya ini akan rusak gitu. bagi saya kalau ada yang misalnya mengedukasi seperti itu, entah ulama, akademisi, atau tokoh agama, atau tokoh Kurang tepat apapun, ya. bagi saya kurang tepat ya, apa namanya, mengedukasi. Tapi kita di negara demokrasi ini yang harus Sah-sah saja diedukasi, ya. Tapi kalau yang perlu ada di sini dalam jiwa-jiwa kita ini sebagai anak bangsa adalah bagaimana kita mengedukasi hal-hal yang baik saja, mengajak kepada hal yang baik. Karena Anda bisa pungkiri lagi dan lagi siapapun manusia, karena hanya Nabi Muhammad Yang maksum ya. maksum. Masya Allah. Itu lagi ditegur juga di dalam Al-Quran kan. Iya. Sudah Tetap ada apa? kesalahannya, cuma Tetap ada diampuni kesalahannya, cuma diampuni. Nah kita ini tidak ada jaminan ampunan, mau merasa paling benar. Jadi bagi saya oke lah, boleh memilih seperti itu. Tapi soal sampai mendoktrin orang mengatakan gini haram kalau tidak pilih ini, tidak tahu ngaji kalau tidak pilih ini, kan apa namanya ya? Saya berpikirnya itu kok bisa gitu ya. Nah saya ini terdidik, saya melihat visi misinya, saya melihat apa pikirannya tentang bangsa. Kenapa kau mau menghakimi saya bahwa kalau saya pintar ngaji tidak pilih ini, apa namanya, dipertanyakan gitu ngajinya kan? Iya kan? Keislamannya. Iya, ini jadi persoalan kalau kita sampai apa namanya, sampai pada titik itu gitu. Karena kita ini pertama kalau misalnya kita bicara pada konteks Islam, kita ini mayoritas di Indonesia. Nah kalau kita bertengkar sesama, kapan kita akan menjaga ukhuwah Islami atau persaudaraan itu sehingga kita bisa mendapatkan kebangkitan gitu kan? Nah, kan itu penting. Jadi balik ke tadi, pilihnya nomor 1, 2 atau 3, nomor 4 ya. Nomor 4 aja. Nomor 4 itu tadi poinnya apa? Partisipasi Iya, ya. partisipasi. Bahwa siapapun yang terpilih, baik paslon nomor 1 ataupun nomor 2 ataupun nomor 3, Iya. tetap tugas kita sebagai anak bangsa, khususnya generasi muda ini, sebagai pemilik masa depan, karena kan siklus kehidupan begitu ya. Orang-orang tua ini ya suka atau tidak, mau atau tidak kan mereka akan mati nih kan. Iya. Kita yang akan menggantikan kalau kita panjang umur. gitu Iya, kan. betul. Jadi ya tugas kita harus tetap mengawal ini, karena kalau kebijakan yang dibuat besok dan seterusnya setelah mereka terpilih itu buruk, keburukannya kan sampai ke kita kan gitu. Iya. Artinya dampaknya kan kita yang rasakan. Karena apapun dalam kehidupan ini semua ditentukan oleh kebijakan. Betul. Di dapur pun. Ya betul. Ema kan. Betul, sampai di dapur Iya. katanya. Sampai di dapur naik Gas, PDEM misalnya, naik betul, bawang, garam, semuanya udah berdampak, dan itu kebijakan politik. Pasar mahal apa-apa, udah itu semua kebijakan politik. Jadi kita harus sadar dan kita harus bersatu gitu. Jadi pesan lainnya juga ini, jangan golput ya. Jangan golput. Jangan golput, teman-teman datang besok 14 Februari ya. Iya betul. Di TPS kita semua, dan pilihlah capres pilihan teman-teman semuanya. Begitu juga yang paling penting sebenarnya ini, calon legislatifnya ini, karena wakil-wakil kita ini. Ya betul. Iya, kita ini kan hanya fokus saja. Nasib kita ditentukan. Iya, capres-capres saja, sehingga caleg-caleg ini kita tidak perhatikan. Betul. Ya, sekira itu. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat memilih besok. Ya, siap. Semoga pilihan-pilihan kita ini adalah yang terbaik. Tapi yang terpenting tadi, siapapun yang terpilih, tugas kita satu, Mengawal. mengawal ya, mengawal demokrasi ke depan.